Perkenalkan, nama saya Alen Krisameko dengan NIM 21B10065. Saya akan menjelaskan makna kehidupan, makna kematian, dan makna keselamatan. Nomor 1. Isi dari video pembicaraan Bapak Gregorius Wijoyoko dengan Romo Saptaka adalah: kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah pintu masuk hidup di alam baka. 2. Jangan pernah kita terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. 3. Perlu kesadaran bahwa kita tidak usah takut dengan kematian. Setiap orang akan menghadapi kematian kapanpun dan dengan cara apapun. 4. Persiapkan dengan cara sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup dengan penuh kasih sayang, tidak ada dendam dan tidak ada iri hati. Yang 5. Yang paling penting, kita mempersiapkan kematian kita. Yang keenam, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Lalu soal yang nomor 2, makna hidup. Memahami makna hidup begitu penting bagi setiap pribadi manusia sebagai alasan menjalani kehidupan semaksimal mungkin. Berdasarkan iman Kristen, manusia dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah dan diciptakan segambar dan serupanya. Tuhan menciptakan alam, kehidupan, dan manusia pasti ada maknanya. Makna hidup adalah sebuah alasan dan motivasi kuat yang mendukung seseorang untuk menjalani hidup sesuai apa yang dipercayai dan yang menjadi tujuannya. Sejak awal penciptaan, manusia telah diberi mandat untuk memenuhi bumi dan memelihara isi bumi. Manusia mempunyai makna hidup, akan mengerti nilai-nilai dirinya sehingga lebih menghargai dan mencintai dirinya sendiri, yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya apakah ke arah positif atau negatif. Kekeliruan dalam menafsirkan makna hidup seringkali dialami manusia. Contohnya adalah orang yang memaknai hidupnya dengan mendominasi diri sendiri, seperti menganggap segala hal harus tentang dirinya, mempunyai sifat cinta uang sehingga menganggap uang adalah satu-satunya kebahagiaan dalam hidup. Terlalu fokus pada pekerjaan sehingga melupakan Tuhan dan orang terdekat, hanya mengejar kesuksesan yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang tidak pernah puas dan lupa untuk bersyukur. Masih banyak hal duniawi lainnya yang memang dari luar terlihat seperti makna atau tujuan hidup terbaik, tetapi sebenarnya tidak diperkenankan Tuhan dan pada akhirnya hanya membawa manusia ke dalam kesengsaraan. Karena kekeliruan tersebut adalah makna hidup yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Padahal manusia tidak perlu menciptakan makna hidup, tetapi seharusnya menemukan makna hidup dan tujuan yang telah ditentukan Tuhan untuk dirinya. Seorang manusia ada bukanlah hanya sebuah kebetulan. Banyak manusia yang masih berada dalam proses pencarian makna hidup, bahkan sudah putus asa dalam pencarian tersebut. Bagaimana cara menemukan makna hidup yang benar dalam iman Kristen? Seperti yang dapat dikutip dari buku The Purpose Driven Life of Rick Warren, yaitu jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulainya dengan Allah. Allah dilahirkan oleh tujuannya dan Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa tidak perlu terlalu jauh untuk menemukan makna hidup. Dengan respon hati yang benar, hanya perlu mulai membangun relasi antara manusia dan Allah. Bagaimana dengan manusia yang tidak mempunyai makna hidup yang benar dalam iman? Tentu manusia tersebut tidak dapat menikmati keindahan kehidupan yang telah Tuhan ciptakan dan tidak dapat memenuhi tujuannya. Manusia yang tidak dapat memaknai hidupnya dengan benar cenderung jatuh ke dalam dosa karena tidak ada iman yang menyelamatkannya. Ia bersandar dalam kesenangan duniawi dan hal terburuk yang dapat terjadi adalah bunuh diri. Tidak sedikit kasus bunuh diri yang terjadi di zaman sekarang dan terus terjadi setiap harinya karena mereka merasa tertekan dan sudah tidak tahu apa tujuan yang harus dilakukan dalam kehidupan yang dianggapnya sia-sia.
dengan melihat kasus-kasus tersebut tentu tidak boleh diabaikan dan harus dicegah. Kita harus sadar untuk saling mendukung sesama dan membangun bersama makna hidup yang benar dalam iman Kristen untuk memenuhi tujuannya yang mulia, supaya kita sebagai manusia yang tidak sia-sia diciptakan oleh Bapa kita. Jadi dapat dikatakan bahwa makna hidup merupakan elemen penting yang harus manusia miliki, terutama dalam iman Kristen. Hidup manusia adalah anugerah dari Tuhan. Jika ingin menghargai Tuhan, maka jadikanlah hidup lebih bermakna setiap harinya. Lalu yang kedua, makna kematian. Kematian manusia adalah partisipasi kematian Yesus. Dari perspektif iman kita, percaya bahwa kematian kita terjadi dalam rahmat Kristus. Kematian orang beriman, Kristiani berarti keikutsertaan dalam kematian Kristus. Kita mati dalam Kristus, kematian sebagai upah dosa diubah menjadi berkat karena kita mati dalam Kristus. Rasul Paulus menegaskan hal ini kepada umat di Filipi. Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Di sini relasi antar kematian manusia dinyatakan. Kematian kita dilihat dalam cahaya keikutsertaan dalam peristiwa Yesus, kematian dan kebangkitannya. Mengambil bagian dalam kematian Kristus berarti kita juga mengambil bagian dalam kebangkitannya. Bersama Kristus, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kolose 2 ayat 12. Lalu yang ketiga, makna keselamatan. Keselamatan adalah pembebasan dari bahaya atau penderitaan. Menyelamatkan berarti melepaskan atau melindungi. Kata ini mengandung makna kemenangan, kesehatan atau kelangsungan hidup. Kadang Alkitab juga mempergunakan kata diselamatkan atau keselamatan untuk merujuk pada kelepasan fisik yang bersifat sementara. Seperti misalnya dilepaskannya Paulus dari penjara, Filipi 1 ayat 19. Lebih sering kata keselamatan berhubung dengan kelepasan rohani yang kekal. Ketika Paulus memberitahu kepada penjara Filipi bagaimana dia dapat diselamatkan, Paulus merujuk pada keadaan yang kekal. Kisah 16 ayat 30 sampai 31. Yesus menyamakan diselamatkan dengan memasuki kerajaan Allah. Matius 19 ayat 24 sampai 25. Kita diselamatkan dari apa? Dalam doktrin Kristen mengenai keselamatan, kita diselamatkan dari murka, yaitu dari penghakiman Allah terhadap dosa. Roma 5 ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Dosa telah memisahkan kita dari Allah, sementara konsekuensi dosa adalah kematian. Roma 6 ayat 23. Keselamatan dalam Alkitab merujuk pada pelepasan dari konsekuensi dosa, dan karena itu termasuk penghapusan dosa. Siapa yang menyelamatkannya? Siapa yang menyelamatkan? Hanya Allah yang dapat menyingkirkan dosa dan melepaskan kita dari hukuman dosa. 2 Timotius 1 ayat 9 dan Titus 3 ayat 5. Bagaimana Allah menyelamatkan? Dalam doktrin Kristen mengenai keselamatan, Allah menyelamatkan kita melalui Kristus. Yohanes 3 ayat 17. Secara khusus, kematian Yesus di atas salib dan kebangkitannya itulah yang menghasilkan keselamatan kita. Roma 5 ayat 10 dan Efesus 1 ayat 7. Kitab suci jelas menyatakan bahwa keselamatan diberikan sebagai anugerah, hadiah yang kita tidak layak dapatkan dari Allah. Efesus 2 ayat 5 dan 8. Dan hanya tersedia melalui iman di dalam Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 12. Bagaimana kita menerima keselamatan? Kita diselamatkan melalui iman. Pertama-tama kita mesti mendengar Injil, kabar baik mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Efesus 1 ayat 13. Kemudian kita mesti percaya menerima Yesus secara penuh. Roma 1 ayat 16. Hal ini
meliputi pertobatan, perubahan pikiran mengenai dosa dan Kristus. Kisah 3 ayat 19 dan berseru kepada nama Tuhan, Roma 10 ayat 9 sampai 10 dan 13. Definisi doktrin Kristen mengenai keselamatan berbunyi, pelepasan rohani dan kekal yang Allah secara langsung anugerahkan kepada mereka yang menerima syarat-syaratnya untuk bertobat dan beriman di dalam Yesus Kristus. Keselamatan hanya tersedia melalui iman kepada Yesus saja. Yohanes 14 ayat 6, Kisah 4 ayat 12, dan hanya bergantung kepada penyediaan, kepastian, dan jaminan dari Allah semata-mata. Sekian dari saya, terima kasih.